Ini jadi hal yang menarik di sini. Kita coba untuk manjat ya. Nah ini dia, kita bagus untuk duduk-duduk di sini teman-teman. Sambil akhirnya kita udah lolos dari situ. Sebenarnya bisa kita lewat di bawahnya sih. Ini puncak Gunung Botopaka di sini. Kalian bisa lihat itu. Wow. Wah, ternyata mau hujan guys. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Jadi nggak jadi kita mencari buahnya itu. Kayaknya buah dao deh. Aku udah keliling-keliling tadi di sini. Tapi kayak aku nggak yakin. Kayaknya buah itu dibawa monyet. Terus dijatuhkan kulitnya di situ. Nah, makanya aku agak pusing. Nggak ada pohon daunnya di sini. Nah, ini di sini agak terbuka sedikit karena pohon-pohonnya tuh pada tumbang. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan besar ya dari beberapa bulan kemarin sampai sekarang. Kok bisa ya di sini tuh tiba-tiba ini kan dulunya tebal banget nih teman-teman ya di sini. Tiba-tiba sekarang udah ini pohon-pohonnya tuh pada tumbang semua yang besar. Nggak tahu. Dan bukan cuman di sini ya. Ini tuh pohonnya ini, pohon cendana itu besar banget itu. Besar itu ya, udah besar, tinggi ya. Itu udah tumbang dan ada pohon ini juga itu ya. Cuman di daerah sini loh. Jadi aku tuh agak heran juga. Kok bisa ya di daerah sini tuh tiba-tiba kayak gini gitu. Nah ini termasuk ini ya pohon-pohonnya ini lapuk semua. Jadi aku tuh mikir kayaknya atau jangan-jangan di sini tuh panas teman-teman, dari bawah itu ada kayak panas bumi begitu. Makanya terjadi kayak gini di sini. Jadi itu yang jadi pertanyaan besar buat aku juga. Kenapa tiba-tiba di daerah sini tuh terbuka ya, pohon-pohonnya pada tumbang semua gitu. Aku agak sedikit kaget, saya pikir ada monyet di depan, ternyata nggak ada. Nah, jalanan kita teman-teman itu agak tertutupi ya. Kalau mau ke sana kita melewati pepohonan yang banyak itu, akar-akar pohon. Nah, itu yang jadi menarik juga di sini. Tapi jujur aku agak takut sih sebetulnya. But it's okay. Ini jadi hal yang menarik di sini. Kita coba untuk manjat ya. Ini bagus. Wah, ini akar pohonnya menarik nih guys. Akan jadi menarik. Wow. Nah ini dia. Kita bagus untuk duduk-duduk di sini teman-teman. Sambil di sini bagus jaringan untuk telepon gitu kan. Internetnya juga bisa di sini. Padahal ini di tengah hutan loh. Ini bagus. Ini dulu action kamera aku pernah jatuh di sini. Itu udah lama banget. Nah, karena kita di atas pohon, ini akar-akarnya bagus banget. Kalian bisa lihat di situ. Keren. Nah, saya mau turun ya, kita mau ke sebelah. Ya, tapi aku agak sekuater sedikit di sini nih. Jangan ini bisa jatuh nih kali ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita udah lolos dari situ. Sebenarnya bisa kita lewat di bawahnya sih. Itu kan. Nah, di sini tuh aku perhatikan udah bagus di sini jalannya, nggak tercover lagi. Nah, kita mau jalan ke sana ke depan. Di sana ada puncak gunungnya. Aku menurutku sih keren jalan-jalan di sini. Camping mungkin bisa suatu saat nanti ya kalau aku ada tenda. Nah, kalau yang ini tuh bekas perangkap babi itu yang orang Manado sampai di sini juga nyari ini pasang jerat untuk babi. Itu dia. Nah, sekarang kita mau summit. Carinya summit ya. Iyalah summit. Pokoknya kalau dari bawah kita lumayan sih mendaki gunung di sini. Kita lewat di sebelah sini aja. Yeay. Kita udah sampai di puncaknya Botopaka, guys. Ini puncak Gunung Botopaka di sini. Kalian bisa lihat itu. Wow. Keren. Itu di sana teman-teman. Bagus di sana. Wow. Aku pernah ke sana, ke Ampiri. Wow. Dan memang sawahnya teman-teman baru dikerja sebagian itu, perhatikan. Tuh. Ini nih agak tinggi juga di sini nih gunungnya. Ini area terbukanya di sini, cuman ini. Oh, kita sekarang udah sampai di puncak Gunung Botopaka, guys. Ya, walaupun gunung di sini tidak ada bilang berapa mdpl begitu ya. Ya nggak tahu ya. Paling cuma 300 mdpl di sini, berapakah? Mungkin 400-an kali ya mdpl. Jelas kalau dari bawah ya, tempat saya tinggal dulu namanya di Aropai. Ada kampung di bawah teman-teman namanya di Aropai.
Itu kalau misalkan dari bawah kita lewat di situ di gunung, lumayan tinggi juga untuk sampai di sini. Jadi ini termasuk kategori gunung sih. Apa ya? Ya gunung lah ya, karena agak tinggi memang sih. Cuman karena sekarang ya kayak gini. Ini waktu saya masih kecil dulu di sini tercover semua teman-teman. Cuman beberapa tahun terakhir ini karena memang ya cuaca yang sedikit hujan jadinya itu di sini tercover, dan kemungkinan di ya beberapa tahun ke depan ini akan tertutupi semua di sini. Artinya alam sudah beralih mengambil semua. Jadinya tuh tercover semua kayak gitu. Itu dia teman-teman. Kita udah sampai di gunung ini. Oh iya. Di gunung ini juga itu dulu pertama kalinya saya ngevlog ya. Dan kenapa aku datang ke sini teman-teman? Aku tuh mau mengenang di awal-awal aku ngevlog. Jadi aku ingat ya, setahun yang lalu ya kurang lebih, setelah saya ketemu sama teman saya Ibrahim, akhirnya saya tuh berani untuk ngevlog ya. Jadi Ibrahim itu ceritanya pemantik buat saya, karena ya aku lihat masa sih Ibrahim bisa ngevlog, aku nggak bisa gitu kan. Itu hari channelnya Pemuda Lapak Bilah yang aku ceritanya baru mau mulai buat channel, dia udah 1000-an gitu subscribernya. Sekarang aku perhatikan channelnya lumayan berkembang. Semoga cepat ini ya tembus persyaratannya 4000 jam tayang dan 1000 subscriber gitu. Itu dia teman-teman, aku udah nyampe di sini. Di sini pertama kalinya saya ngevlog dulu. Jadi aku mengenang sekali hari ini. Very nice. Itu dia. Nah, sangat-sangat berbeda sekali teman-teman. Setahun yang lalu pas aku kesini tuh masih bicaranya tuh terbata-bata banget, gini. Pokoknya yang ada di pikiran sama apa yang di mulut tuh nggak sinkron, jadinya tuh kaku banget. Nah, berbeda sekali dengan hari ini. Apa yang ada di pikiranku itu saya bisa mengeluarkannya melalui kata-kata mulut tentunya ya, di mulut. Nah itu termasuk apa ya sih ceritanya? Itu betul-betul teman-teman ya, saya merasakan banyak sekali perubahan di YouTube ini sejak aku belajar untuk buat konten. Walaupun ceritanya kurang-kurang menarik ya, tapi hal yang menurutku yang paling yang aku dapat selama YouTube ini adalah saya tuh bisa lumayan percaya diri di depan kamera seperti ini. Itu yang berubah sekali dan aku rasakan sekali teman-teman. Sejak pertama itu tuh kacau banget dan aku malu. Tapi itu semua video-videonya tidak ada yang aku hapus dari YouTube. Itu akan menjadi ini ya, sejarah lah buat aku gimana sih mulai dari pertama ngevlog hingga hari ini gitu kan. Dan memang semua prosesnya itu teman-teman tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Dan aku sekarang masih belajar teman-teman. Jadi setiap saat aku buat konten itu melihat hasilnya, aku tidak pernah berpuas diri, aku tidak pernah puas dengan hasilnya ya. Tapi aku tuh selalu berusaha mengoreksi diri, karena bagaimanapun ya, kalau kita ingin berkembang kita harus tetap belajar ya, dan menerima segala masukan dari teman-teman, dari netizen, dari siapapun itu, semuanya kita harus terima. Kita harus terus belajar teman-teman, seperti itu ya. Nice, thank you banget saudara Ibrahim ya yang udah memantik saya, akhirnya saya bisa terjun ngevlog hingga hari ini. Ini di Gunung Botepaka teman-teman. Tadi aku ke situ tuh nyari buah tapi nggak ketemu-ketemu. Aku mau ngasih tahu juga dong bahwa di sekitar saya ini itu dulunya tuh seringkali ditempati untuk memberikan sesajen kayak pisang, terus ada soko, ada ayam gitu kan, dipersembahkan kepada para dewa-dewa yang tinggal di sini atau leluhur lah atau apalah orang menyebutnya. Nah, ini kayaknya di sekitar area saya, dan ini tuh orang percaya bahwa katanya yang tinggal di sini tuh kayak raja ya yang bertahtakan emas begitu. Ya, wallahu alam teman-teman ya. Itu kembali lagi ke kepercayaan di zaman dahulu gitu ya. Nah, dan cerita itu berkembang dari mulut ke mulut hingga sampai di generasi saya itu aku masih tahu banget cerita kayak gitu. Itu dia. Dan mamaku sering kali cerita dulu-dulu tuh waktu masih apa ya, masih ada ya mungkin tahun 70-an kali ya, 70-an kah 80-an. Pokoknya dulu tuh katanya orang sering kesini nih kayak melepas apa gitu kan, kayak nasar-nasar gitu ya. Udahlah kayak gitu maksudnya. Dan aku datang ke sini bukan untuk ini ya, apalagi namanya merendah-rendahkan tempat ini atau gimana. Aku cuma datang untuk berkunjung karena aku ngevlog pertama kali di sini. Kayak gitu. Sekarang udah jam 11-an, udah lumayan panas teman-teman ya. Kayaknya aku harus move juga nih dari sini karena lumayan panas begitu. Jadi ini di tempat orang ini melepas-lepas apa gitu kan.
Ya sih, itu kembali ke kepercayaan animisme dan dinamisme di saat itu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini di Botopaka namanya ya, Gunung Botopaka. Nah, kalau misalnya kita start dari sungai, ada sungai di bawah gede banget ya. Akhirnya kalau kayak gini, itu tuh lumayan juga, lumayan tinggi, mendaki itu ya kayak sekitar berapa ya? Kayaknya sekitar mau sejaman deh kita dari bawah ke sini karena memang tinggi sekali gunungnya gini. Dan menurutku tuh ini kayak termasuk gunung juga sih walaupun agak kecil gitu kan. Gitu. Itu dia teman-teman. Oke, Pele, kita akhiri dulu ya itu di data sana teman-teman ya. Itu one day aku akan datang ke sana jalan-jalan lagi gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja dulu video saya kali ini. Thank you for watching ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan aku minta maaf kalau videonya kurang bermanfaat buat kalian semua. Ini aku lakukan untuk menikmati di zaman itu, mengingat lagi ya waktu pertama kali aku nge-vlog. Aku sekarang persiapan untuk pulang, lumayan panas juga teman-teman di sini. Ya kayak gitu. Kita stop dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.